Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan, dan seluruh nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Yuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang insya Allah dengan kita perbanyak bersalawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita perbanyak membaca hadis-hadis, insya Allah sahabat kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Baik, seperti biasa ya, sebelum kita memulai alangkah baiknya kita bersalawat, karena dengan kita bersalawat adalah bukti cinta kita terhadap baginda Nabi Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi khalaq Taha lim nur fi ikhtiram nadahul bil ya mukhtar antal amin lamma rutaqa baital ma'mur Salla imam wa qaddana birrabbihim bahid jalil Rabbi khalaq Taha min nur fi ikhtiram nadahul bil ya mukhtar antal amin lamma rutaqa baital ma'mur Salla imam wa qaddana birrabbihim bahid jalil. Salawat teruslah kita bersalawat insyaallah, dan kita berbanyak salawat kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Kita rekam ini.
Ini mohon maaf sebelumnya ya. Ini saya buka topi aja ya. Terang tapi kan? Terang. Jadi gini sahabat-sahabat ya. Jadi saya juga sudah semalam tuh ya tentang si Kholik. Jadi saya nggak tahu nih sebenarnya Kholik itu siapa. Nah gitu Kiai Jabar itu siapa. Lalu sama satu lagi siapa? Ustadz Ajis ya? Iya. Ustadz Ajis. Jadi gini sahabat, saya nggak tahu nih Ustadz Ajis ini siapa gitu. Tapi semalam waktu saya datangin salah satu spiritual ya, jadi dia tuh mengaku sebagai guru dari si Kholik. Nah dia mengaku, tapi saya belum tahu pasti nih kebenarannya iya atau tidak gitu, bahwasanya si dukun tadi itu adalah gurunya si Kholik. Nah gitu. Lalu tadi saya juga udah calling sama Raditana, Kang Mas Raditana mengenai Ustadz Ajis. Nah, jadi saya gini, ceritanya gini, saya belum tahu nih. Saya psikolog juga nggak paham, tapi ini sekedar tahu itu informasi gara-gara diinformasikan dari Gus Idris dan juga Raditana dan juga Mas Karyo. Nah, jadi saya ini kurang paham dalam secara detailnya, secara lebih dalamnya saya kurang paham. Tetapi saya tadi dapat iming-iming dari temennya sih, temen yang kemarin saya datangi, katanya Ustadz Ajis tadi, nah ini yang buat saya nih mencekam nih. Tapi ini serius. Ya kameramen ya? Ini serius ya, saya juga kaget kan. Bahkan kameramen tadi udah kan rasa kaget nggak tadi? Kerasa sih. Kaget gitu ya? Iya. Dengar informasi tadi terkejut gitu. Karena kan ini tergolong Ustadz gitu, Ustadz Ajis namanya. Nah, jadi dia ini, dibalik dia, ini kata yang spiritual dukun tadi ya, dukun tadi, katanya dia ini sebenarnya rajanya para dukun, dan ini penyembah pohon. Nah gitu, ya kan? Makanya saya juga terkejut, apa iya nih gitu kan? Nanti cuman fitnah belakang gitu kan, tapi ya kok kayak mana ya, nampak meyakinkan gitu, karena yang kemarin saya datengin, saya interogasi, katanya seperti itu gitu, bahwasanya dia tadi itu murid dari Ustadz Ajis tadi. Nah, dan si Ajis tadi, dia itu luar biasanya tadi, itu nggak memang bener-bener di luar dari nalar saya lah gitu kan. Wah, sangat di luar banget gitu. Ada salah satu wanita dan cewek tadi ini itu masih dekat dengan si dukun yang selalu saya datengin. Jadi dia ini tadi itu pernah melakukan layaknya suami istri gitu, dan dia itu sudah hamil 3 bulan. Dan dia bilang tadi itu penyebabnya adalah si Ajis tadi. Nah, jadi saya makin bingung nih sebenarnya nih gitu kan. Makanya saya makanya sebelum saya lanjut ke lokasi si perempuan tadi gitu kan. Nah, saya mau menginformasikan ke sahabat-sahabat dulu gitu mengenai kontekan antara saya dan juga dukun yang semalam saya datangin. Jadi semalam tuh terus saya interogasi tuh gitu. Terus saya interogasi, terus saya tanyain. Cuman yang jadi pertanyaan, sebenarnya siapa sih dibalik Kholik itu gitu? Kalau emang iya, kan luar biasa tuh kan, seorang ustadz gitu. Rupanya temennya tuh dukun-dukun, di belakang dia dukun semua. Waduh, ini luar biasa nih. Makanya ini saya sengaja ini saya live kan sekarang ini. Jadi besok saya langsung datengin si cewek tadi. Nah, karena waktu semalam saya langsung ngobrol langsung sama yang kemarin saya, mungkin sahabat sudah nonton tuh, yang semalam saya dukun saya interogasi yang mengaku sebagai gurunya si Kholik gitu. Saya sudah menginterogasi dia secara langsung. Yang buat saya percaya ini dia ditelepon. Nah, perempuan tadi itu ditelepon sama dia, dan saya langsung dengar suaranya, emang iya. Dia tuh nangis, sedih gitu kan. Tolonglah, ini saya ini korban dari si Bang Ajis itu, Ajis itu katanya. Makanya waduh, kok jadi kayak gini gitu kan.
apakah iya, apakah enggak kan gitu. Karena ini saya dengar langsung gitu kan. Tapi kalau misalkan memang iya, ya luar biasa kali Ustaz di sini gitu kan. Tapi yang saya masih tidak, saya kan nggak langsung menerima gitu aja gitu kan. Kenapa mbaknya tadi berani langsung berbicara seperti itu dengan saya? Nah, itu pertanyaannya. Padahal kan saya nggak kenal dengan Ustaz Ajis tadi, belum pernah jumpa gitu kan. Hanya tahu info itu dari Gus Idris dan juga Mas Kairo sama Raditana. Makanya ini kok mbak ini kok langsung ngomong ke saya seperti itu, nah gitu. Saya mau nyari nih apa sih penyebabnya mbak ini mau berbicara, mau bongkar masalah itu tadi sama saya langsung gitu. Kok segitu percayanya sama saya gitu. Apakah ada kong kali kong antara mbak ini sama yang dukun semalam saya habisi gitu kan. Karena dia mengaku memang sih, dia ngaku sebagai gurunya si Kholik gitu. Dan yang buat saya lebih percaya lagi gitu kan. Tapi gimana ya, maksudnya memperkuat gitu, saya tuh jadi percaya. Karena gini sahabat, si dukun yang selalu saya datengin itu kenal juga sama Ustadz Ajis dan juga Kiai Jabar. Nah, mereka kenal. Dia tuh kenal sama Kiai Jabar, Ustadz Ajis sama Kholik. Nah, dan dia tuh mengaku sebagai gurunya si Kholik gitu. Makanya besok, nggak besok Bun, ini malam ya? Iya. Cuman kameramen fit kan? Fit. Nah, fit lah ya kan. Jadi ini malam langsung kita datengin yang cewek, yang perempuan, mbak-mbak itu yang nelpon saya tadi gitu. Tapi sengaja itu tidak saya live kan gitu. Katanya malu, tapi ya udahlah gitu kan. Yang penting saya sudah mengetahui informasi dari dia, dari beliau gitu kan. Jadi nanti saya tinggal nyari tahu mbak itu lokasinya di mana, mbak tinggal di mana, dan nanti akan saya interogasi. Kok mbak itu bisa sih, kok berani sih ngomong gitu. Toh tujuannya itu apa ngomong ke saya seperti itu? Nah itu yang mau saya tanya, betul apa enggak? Kalau misalnya betul ya naudzubillah gitu, luar biasa gitu, sahabat. Iya lagi santai nih, Masri lagi santai. Tapi santai Masri hanya ya santai-santai jambu lah untuk ya nenangi pikiran, nenangi badan gitu. Jadi santai-santai jambu. Jadi itu sahabat-sahabat yang bekerja juga jangan bekerja aja ya. Karena kita juga butuh refreshing gitu. Jadi refreshing itu nggak mesti ke pantai. Itu juga salah satu kategori refreshing gitu kan. Tapi istirahat kayak gini juga termasuk refreshing karena memanjakan diri sendiri ya begitu. Mas Ri, kok pakai kaos? Iya, memang karena Mas Ri lagi di rumah nih, gitu kan, lagi di tempat tinggal gitu, jadi Mas Ri pakai ini. So di lokasi rumah ini penginapan gitu, ini seperti kayak mana? Kayak kos-kosan gitu ya? Iya. Iya kan namanya. Nah, jadi seperti singgah di kos-kosan. Karena kebetulan ini masih sekampung sama yang dukun semalam saya datangi, dan katanya lokasi Mbak itu nggak jauh dari sini juga ya. Katanya berapa jam perjalanan menuju lokasi Mbak itu? 3 jam kata. Sekitar 3 jam. Nah, jadi insya Allah nanti malam akan kita datengin, kita nanya kejelasan sama Mbak itu. Dan sekarang saya masih bingung nih, yang bener yang mana nih gitu kan. Tapi kok mereka kenal sama Ustadz Ajis, sama Kiai Jabar gitu. Kalau si tadi tuh mungkin dia karena mungkin kata dia mengaku sebagai gurunya si Kholik gitu kan, jadi dia kenal sama si Kholik. Cuman bolah nggak orang ngerti aku ngomongin, pokoknya yang dukun itu tuh bilang katanya dia tuh gurunya si Kholik, katanya gitu. Tuh yang belum ngopi, kita ngopi. Cuma kopi Mas Ru udah habis. Kameramen tadi buat kopi cuman sedikit ya. Oh ya. Yang apa? Nge-DM Mas Ri baju, nge-DM Mas Ri gimana kondisinya? Alhamdulillah. Mas Ri kondisinya semakin membaik, alhamdulillah.
udah lumayan gitu kan. Pokoknya udah bisa lah untuk datengin dukun-dukun pupret kepet gitu. Kalau kamu Ujang bilang itu dukun apa, belek, setan belek. Nah, iya kameramen. Iya. Setan belek. Nah, setan belek katanya. Emang kehidupan ini kalau misalkan nggak dibumbui sama masalah, bukan kehidupan namanya. Karena masalah itu tadilah kan yang menciptakan pengalaman, jadi bumbu. Karena dengan adanya masalah itu tadi kita bisa paham makna dari kehidupan. Tuh. Dan herannya dia tuh katanya informasinya ya sahabat ya, itu bukan sekali aja kameramen yang melakukan itu ya, itu udah berkali-kali sahabat. Jadi bukan sekali aja, tapi sudah berkali-kali gitu. Nah, tapi ya aneh gitu, menurut saya sih aneh, tapi menurut sahabat nggak tahu ya, karena kan kita kan beda kepala biarpun sama rambut, tapi isi pemikiran itu kan berbeda. Masing-masing orang tuh memiliki pemikiran masing-masing kan. Ambil kameramen ya, ambil minum dulu. Itu kameramen ya. Tadi saya juga kurang paham tuh. Tadi yang dukun tadi itu bilang katanya ada berapa tuh? Temennya yang perempuan mbak tadi itu ada berapa? 4 apa 5, nggak, kurang tahu mas. 4 kayaknya. Enggak. Tadi kan kamu dengar tuh. Itu berapa katanya tadi kira-kira? 4. Sekitar 4. 4 lebih gitu lah. Sekitar 4 lebih. Itu teman ceweknya tadi ya, yang iya, mbaknya tadi. Tapi mbaknya tadi namanya siapa katanya? Ririn, terus Siva, terus apa lagi lupa. Yang ngomong tadi itu temannya. Yang mbak itu tadi namanya belum tahu. Belum. Cuman ingat sedikit lah. Nggak dikasih tahu tadi ya namanya mbak itu ya. Cuman yang dikasih tahu temannya. Tapi yang ngelakuin sama Ustadz Ajis yang mengaku katanya sering melakukan hal yang tanda kutip gitu ya. Itu katanya si mbak yang nelfon saya. Dan dia sama Ustadz Ajis, dan dia bilang tadi itu dibongkar sama dia, katanya Ustadz Ajis itu gembongnya para dukun. Jadi dibalik kealimannya itu hanya sekedar gimana ya, hanya untuk menutupin kesalahan dia, keburukan dia gitu. Padahal aslinya di belakang dia itu banyak sekali dukun-dukun gitu. Dia tuh sebagai kayak tuanya lah gitu. Pokoknya dibalik pakaian dia tuh nggak sebadan gitu loh, nggak sesuai gitu sama pakaian dia. Itu katanya mbak itu. Nah, kata mbak tadi pokoknya gini mas Ri, pokoknya kata di situ nggak seperti tampilannya lah katanya. Pokoknya aduh, dia tuh sama juga, dia tuh teman sama dukun ini gitu loh. Iya katanya. Yaudah mbak, kalau misalkan gitu kita jumpa aja biar kita ngobrolnya tuh enak gitu. Baru alhamdulillah dibolehi memang sama mbak itu untuk jumpa. Alhamdulillah dibolehin. Dan malam mbak kami langsung gerakkan kalau misalkan. Tapi malam ini kami nggak langsung ke lokasi, tapi kami hanya menuju kampungnya dia aja. Nanti kami di sana nyari penginapan lagi, paling di masjid atau musola, tidur istirahat di situ kan. Gimana pernah dia nanya? Belum ada nih. Hah? Belum ada. Bacain aja, kalau dia nanya bacain aja kan. Iya. Mas Rey, jam berapa nanti malam geraknya Mas Rey? Insya Allah setelah saya berhenti live ya, kami beres-beres mungkin beberapa jam ke depan lah itu sahabat berangkatnya. Bacain koordinatnya. Ada nanya, baca. Iya, belum ada. Hah? Bentar ya. Selamat malam Mas Rey. Malam kembali.
Baca terus enggak? Iya ya. Lagi apa Mas Re? Lagi santai. Enggak, itu misalnya dia nanya mengenai tentang si Ajis tadi, tanyain aja enggak? Om baca aja enggak apa? Oh iya. Mas Re, itu kejadian yang si Ajis itu memang nyata atau tidak Mas Re? Maksudnya nyata? Memang nyata atau tidak gitu maksudnya? Itu pertanyaannya kayak mana tuh? Atau cuman fitnah belaka? Oh, maksudnya gini, yang omongannya Mbak tadi gitu sama tentang Ajis tadi. Iya. Nah, itu saya nggak tahu. Nah, itu saya masih belum tahu tuh itu fitnah ataukah itu apa. Intinya informasinya seperti itu yang saya terima. Nah, gitu, makanya gini sahabat, nanti malam kami langsung saya nih dan kameramen kami langsung ke lokasi gitu. Mau bertemu langsung sama mbak-mbak yang ngomong bahwasannya dia itu pernah digauli sama Ustadz Ajis. Dan gitu dia bilang katanya Ustadz Ajis itu memiliki ante-ante dukun di belakangnya, dia tuh penyembah pohon segala macam. Intinya tentang kemusyrikan itu selalu dikerjakan sama Ustadz Ajis. Intinya dia bilang nggak sesuai lah sama dari karakter, dari fisik, dari pakaian segala macam bla bla bla, itu katanya nggak sebadan gitu. Dan dia bilang katanya Gus Idris itu dibohongi, ya katanya seperti itu. Tapi itu kan masih katanya. Kalau yang namanya juga katanya, itu masih belum tahu kebenarannya. Nah, makanya besok mau saya datangi lagi ya, nanti malam saya datengin, mau saya tanya lebih detail kenapa Mbak ini berani ngomong seperti itu. Nah, itu apa benar buktinya ada. Makanya nanti saya kalau udah ketemu sama Mbak itu, saya mau ngajak Mbak itu mau datangi itu yang katanya pernah seperguruan dengan Ustadz Ajis seperti itu. Gitu sahabat. Jadi kebenarannya masih wallahu alam, belum tahu. Lagi nanya? Belum ada. Mas Re, itu Ustadz Ajis itu termasuk jahat atau tidak Mas Re? Nah itu kalau masalah kejahatan dari beliau ya saya kan nggak tahu juga, saya belum jumpa langsung kan. Tapi insya Allah saya akan bertemu langsung. Mas saya kan harus mengabari Gus Idris dulu untuk bertemu dengan Ustadz Ajis tadi gitu kan. Tapi inilah perjalanan, namanya perjalanan gitu kan. Jadi sebelum saya ke sana rupanya di sini tuh saya sudah kena gemburan omong-omong iming-iming bla 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 segala macam. Nah, berarti ya saya yakin aja mudah-mudahan mungkin ini petunjuk gitu kan. Saya harus menyelesaikan nih gitu masalah yang di sini. Yang saya takutkan ini fitnah gitu kan. Nanti jadinya merembet ke wilayah perkampungan ini gitu. Tapi kalau misalkan benar, informasi ini akurat dan terpercaya, ketika nanti saya bla 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 nyari tahu, nah baru nanti saya informasikan ke Gus Idris dan juga Raditana, Mas Karyo, intinya semua yang ada di sana lah gitu kan. Dan saya kalau misalnya informasi ini saya selalu menyampaikan sama yang di sana, sama Raditana, sama Mas Karyo, sama Gus Idris, saya selalu menyampaikan ke mereka mengenai informasi tentang Ustadz Ajis tadi gitu. Jadi ibaratnya belum tahu nih sebenarnya masalahnya ini apa sih, nah gitu. Kok bisa seperti ini, nah gitu saya belum tahu nih. Makanya nanti malam saya mau datangin Mbak itu tadi gitu sahabat. Nah, kameramen ada lagi nanya? Belum ada. Belum ada. Intinya Mas Ri alhamdulillah sehat-sehat, dan juga sahabatnya biarpun kondisi sehat ya lumayan sehat, fit lah, lumayan fit gitu kan, biarpun masih dalam keadaan sakit gitu kan. Ya sahabat-sahabat juga harus mendoakan Mas Ri gitu. Jadi Mas Ri tetap fit, tetap sehat dan terus semangat gitu. Jadi ya insya Allah Mas Ri bisa menyelesaikan lah apa yang terjadi saat ini gitu. Ini kan kameramen ya, kita akhiri aja dulu ya. Kita akhiri dulu ya, sahabat ya. Sepertinya juga sahabat ini mungkin sudah ngantuk atau apa, saya akhiri dulu. Karena insya Allah akan beres-beres biar cepat sampai, cepat tahu tujuan Mbak itu ngomong seperti itu. Pesan saya sahabat, mohon doanya buat saya, buat guru-guru spiritual yang lain,
Mudah-mudahan kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan biar lancar sak kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waca salawati tinggalkan maksiati, waca lali salat.